Selamat pagi. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan tentunya kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, kita awali TVR 09 pada pagi hari ini dari Komisi 2 DPR RI yang meminta Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk memperhatikan kualitas alat-alat, kemudahan pengemasan, serta pendistribusian alat-alat pemilu 2024 mulai dari pabrik pembuatan hingga ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. KPU akan kembali menggunakan kotak suara berbahan kardus pada pemilu 2024 dengan mengganti kualitas bahan kotak suara menjadi lebih tebal dan kokoh. Anggota Komisi 2 DPR RI mengingatkan, KPU benar-benar memperhatikan kualitas dan spesifikasi kotak suara maupun alat pemilu lainnya. Gus Pardi Gaus menegaskan, spesifikasi alat-alat yang digunakan saat pemungutan suara seperti kotak suara dan surat suara harus memperhatikan faktor efisiensi dan ketahanan terhadap kondisi cuaca maupun pengiriman atau pendistribusian. Selain itu, kemudahan pengemasan dan pendistribusian kotak dan surat suara mulai dari pabrik, pembuatan hingga ke tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia harus menjadi perhatian KPU. Karton itu tidak kena hujan, kemudian juga bisa bertahan lama dan juga unsurnya adalah efisien dan efektif. Kalau namanya plastik, itu tadi kita sudah lihat, itu akan memakan tempat. Sehingga kalau yang karton duplek tadi, itu bisa dilipat-lipat. Seperti misalkan akurasi daripada surat suara yang di dalam, kemudian bisa gonta-ganti kertas suara, tadi sudah dijelaskan. Nanti ada penyegelan, ada penguatan terhadap karton itu sendiri yang dilapisi oleh plastik. Gus Pardi Gaus juga meminta pelaksanaan tahapan pemilu tidak bertumpu pada daerah tertentu, agar manfaat penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan secara merata termasuk dari sisi ekonomi terhadap masyarakat. Adila dan Samsul TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 11 DPR RI berharap pemerintah dan DPR RI menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 dengan memperhatikan posisi Indonesia terhadap situasi ekonomi global, sehingga dapat menjaga daya beli masyarakat dan iklim investasi Indonesia. Dalam pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024, pemerintah mengusulkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,3 hingga 5,7%. Anggota Komisi 11 DPR RI meminta RAPBN tahun 2024 dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan iklim investasi Indonesia. Mengingat tahun 2024 adalah pelaksanaan pemilu. Andrea Susetio mengungkapkan pada tahun 2024 kondisi dan kestabilan ekonomi global masih belum terprediksi. Untuk itu, dalam menyusun RAPBN tahun 2024, DPR RI dan pemerintah harus memperhatikan posisi Indonesia terhadap situasi ekonomi global, serta faktor-faktor di dalam negeri yang memperkuat perekonomian Indonesia. Di antaranya, melanjutkan program-program yang memicu daya beli masyarakat, pengembangan iklim investasi, pengendalian inflasi, dan ketersediaan lapangan kerja. Selain itu, penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024 harus dimanfaatkan dengan maksimal untuk menggerakkan kegiatan perekonomian masyarakat di tahun 2024. Bisa tumbuh di tengah gejolak global tersebut. Struktur dari PDB kita itu kan lebih 56% dari konsumsi rumah tangga. Nah, inilah yang harus betul-betul dijaga. 32%-nya itu dari investasi. Karena itu iklim investasi ya di tengah tahun pemilu itu juga yang tetap perlu dijaga. Andrea Susetio juga meminta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dioptimalkan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sisi perpajakan yang bisa mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ferdian dan Helmi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI meminta pembahasan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024
dapat memperhatikan keseimbangan belanja pemerintah pusat dan juga daerah. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah di TVR 09. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu 20. Optimis Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Anda kembali menyaksikan kami di TVR 09. Pemirsa, agar terjadi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok Indonesia, Komisi 11 DPR RI berharap pembahasan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2024 agar memperhatikan keseimbangan anggaran pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. DPR RI dan pemerintah mulai melakukan rangkaian pembahasan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024. Anggota Komisi 11 DPR meminta perlunya memperhatikan keseimbangan belanja pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam postur RAPBN tahun 2024. Menurut Mustafa, melalui belanja negara yang dianggarkan dalam RAPBN diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi nasional yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi di daerah. Untuk itu, sasaran dan indikator anggaran perlu difokuskan pada kelanjutan pembangunan infrastruktur karena masih ada ketimpangan. Keseimbangan anggaran infrastruktur sangat penting agar terjadi pembangunan infrastruktur hingga ke pelosok Indonesia. Pembangunan infrastruktur pusat itu tidak seimbang dengan infrastruktur yang ada di daerah. Contoh misalkan jalan nasional akan dilengkapi lebih jauh, lebih bagus dan lebih cepat. Oke, itu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi jalan daerah, kan jalan ada 3, jalan nasional, jalan provinsi, sama jalan kabupaten kota. Nah, jalan kabupaten kota ini saya yakin bahwa kalau mengandalkan dari APBD saja tidak cukup. Kalau saya lihat tadi untuk belanja daerahnya itu relatif masih statis, masih tetap. Kita dibagi 2, satu tentang panja pertumbuhan ekonomi dan perkembangannya pembangunan. Yang kedua adalah panja tentang penerimaan. Disitulah nanti kami akan lihat apakah panja penerimaan ini nanti konsisten dengan apa yang menjadi panja pengeluaran. Nah, saat pengeluaran ini apakah ini kan APBN-nya sederhana. Pendampak penerimaan dari sektor apa saja, pengeluaran dari sektor apa saja. Ketika kita sudah tahu itu nanti kita tinggal sinkronkan saja. Mario TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI berharap sidang AIPA CODD menjadi sarana bagi negara-negara ASEAN untuk bersinergi memerangi kejahatan narkoba sehingga dapat mewujudkan kawasan ASEAN yang bersih tanpa narkoba. Indonesia menjadi tuan rumah pada sidang ke-6 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPA-COD. Negara-negara ASEAN yang tergabung dalam AIPA berkomitmen untuk mengatasi penyalahgunaan dan perdagangan narkoba di kawasan ASEAN. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatmarudana mengatakan melalui sidang AIPA-COD, negara-negara anggota AIPA bersinergi dalam memerangi kejahatan narkoba, sesuai dengan tema AIPA-COD, yaitu Supporting Inclusive Economic Growth for Drug-Free ASEAN. Seluruh negara AIPA berkomitmen untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas narkoba dan mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Kita akan membuat summary-nya, sehingga kita dalam satu track yang sama. Tapi kita ingin belajar bersama-sama, kita on the right track menuju ASEAN yang bebas narkoba. Dan di akhir juga ada komitmen untuk menandatangani, signing dari semua negara ASEAN untuk berkomitmen bahwa komitmen ASEAN tentu juga komitmen global dalam hal ini bagaimana dunia ini ke depan memberantas narkoba dan bebas narkoba. Sementara itu, Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon berharap sidang AIPACOT bisa menjadi sarana bagi negara-negara ASEAN untuk bertukar strategi dalam upaya memerangi kejahatan narkoba. Untuk itu, peran parlemen dan seluruh stakeholder sangat penting untuk mewujudkan kawasan ASEAN yang bersih tanpa narkoba. Resolusi ini akan dibawa di dalam AIPA General Assembly atau sidang umum AIPA nanti pada bulan Agustus di Jakarta karena Indonesia adalah host. Ini adalah bagian atau komitmen dari parlemen negara-negara ASEAN dalam rangka untuk memberantas narkoba di kawasan Asia Tenggara. Ancaman narkoba ini adalah ancaman real dan serius, karena itulah peran parlemen juga sangat dibutuhkan di dalam memberantas narkoba. Dadi dan Sanjaya, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI menilai pemerintah perlu segera mencairkan dana penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan untuk lembaga ad hoc agar pelaksanaan tahapan pemilu 2024 dapat berjalan dengan baik dan juga demokratis. Anggota Komisi 2 DPR RI mendesak Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk segera mencairkan anggaran pemilu tahun 2023 guna mendukung berjalannya tahapan pemilu 2024. Penyelenggaraan pemilu diharapkan terselenggara dengan baik dan demokratis. Anggota Komisi 2 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyampaikan tahapan pemilu 2024 berjalan dengan baik. Namun, pada anggaran tahun 2023, Menteri Keuangan belum mencairkan dana penyelenggaraan pemilu yang akan digunakan untuk lembaga ad hoc. Besarnya beban kerja penyelenggara pemilu perlu mendapatkan penghargaan setimpal. Bagus berharap ritme kerja petugas pemilu juga menjadi perhatian sehingga tidak ada lagi korban jiwa dalam pelaksanaan pemilu. Cairnya dana dari Menq itu kurang lebih sekitar 7,8 triliun. Harapan saya, kami Komisi 2 mendorong agar Menq secepatnya mencairkan dana 7,8 triliun ini. Karena apa? Karena persediaan dana di KPU RI, salah satunya dana itu adalah untuk gaji lembaga ad hoc kita. Kalau bulan ini tidak masuk, berarti lembaga ad hoc kita tidak akan bisa kita gaji di bulan Juli, bulan depan ini. Nah, inilah kami Komisi 2 mendorong agar secepatnya Menq mencairkan dana yang sudah disetujui oleh Komisi 2 untuk penyelenggaraan pemilu di tahun 2023 ini. Lebih lanjut, Bagus Adi Mahendra menyampaikan pemutakhiran data sudah berjalan dengan baik dengan terus dilakukannya evaluasi sehingga partisipasi publik dalam pemilu dapat berjalan optimal. Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI melaksanakan sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau Dewan Penasehat Perkumpulan Antar Parlemen ASEAN terkait obat-obatan berbahaya yang disebut AIPA CODD yang berlangsung pemirsa pada akhir Mei yang lalu di Lido, Kabupaten Bogor. Nah pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIC. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita
untuk Indonesia. Kembali pemirsa di TVR 09. Pemirsa, sidang ke-6 ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs yang disebut AIPA CODD ini dihadiri oleh Ketua Parlemen dan anggota Parlemen se-ASEAN untuk mengintegrasikan upaya pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba di kawasan Asia Tenggara. Dan pemirsa, Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI atau BKSAP DPR RI berharap melalui pertemuan ini negara-negara yang ada di kawasan ASEAN mampu capai target bebas narkoba di tahun 2025. Tentu kita ingin mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, mari kita simak laporan mendalamnya yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen untuk Anda. Narkoba merupakan salah satu ancaman nyata bagi dunia. Oleh karenanya, ASEAN Interparliamentary Assembly Advisory Council on Dangerous Drugs atau AIPACOD diharapkan menjadi salah satu wadah bagi parlemen negara ASEAN dalam bertukar gagasan, pengalaman, dan berbagi resolusi untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkoba di kawasan ASEAN. Sebagai insan parlemen, kita dapat fokus pada upaya memerangi narkoba melalui dorongan untuk melakukan pembangunan ekonomi inklusif. Melalui AIPA, kita memiliki peran strategis dalam mencari solusi terhadap tantangan termasuk penyalahgunaan narkoba. Tantangan utama dalam memerangi narkoba adalah meningkatkan kesadaran akan bahayanya, terutama di kalangan generasi muda. Kita perlu memberikan pemahaman yang komprehensif dan menciptakan lingkungan yang aman bagi mereka. Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta berharap dalam sidang AIPACOD kali ini, seluruh parlemen anggota AIPA dapat menghasilkan resolusi guna menciptakan perekonomian ASEAN yang bebas narkoba, sehingga dapat menciptakan kondisi perekonomian yang berkelanjutan dan inklusif. Kali ini kita akan diskusi dengan berbagai macam narasumber yang sangat luar biasa nanti dari kalangan parlemen ASEAN ini sendiri ya, untuk nanti harapannya kita mendapatkan satu resolusi bagaimana mengembangkan ekonomi ASEAN yang tidak melibatkan narkoba atau obat-obat berbahaya. Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI lainnya, Gilang Dila Farares, mengharapkan adanya kolaborasi dan kerjasama negara-negara ASEAN untuk memberantas peredaran narkoba yang terus meningkat di kawasan. Kebetulan saya juga menjadi head of delegation-nya, saya juga jelaskan gimana sih kegentingan yang ada di Indonesia ini. Kenaikan pengguna narkotika di negara kita bertambah, di Asia bertambah 20%. Dan juga hampir tahun lalu ada 1 juta penangkapan ekstasi dan berbagai macam penangkapan yang terjadi. Ini menjadi sebuah harapan bagi kita semua sebagai negara ASEAN bisa bersama-sama bagaimana kita bisa memberantas narkotika ini ke depannya, sehingga negara kita bersama ini bisa berkolaborasi sehingga penyebarannya kita bisa lama-lama kita berkurang. Salah satu agenda sidang AIPACOD kali ini, BKSAP DPR RI mengajak delegasi parlemen negara ASEAN ke fasilitas pusat rehabilitasi narkoba di Lido, Jawa Barat. Hal ini dilakukan dalam rangka benchmarking fasilitas pusat rehabilitasi narkoba di Indonesia kepada negara-negara AIPA. Dalam kunjungan kali ini, delegasi ditunjukkan beberapa fasilitas di pusat rehabilitasi narkoba Lido, di antaranya balai besar, laboratorium, hingga pusat pelatihan K9. Ketua BKSAP DPR RI Fadlizon mengapresiasi antusiasme dari para delegasi dalam kunjungan ke pusat rehabilitasi. Dalam kesempatan yang sama, Fadlizon juga mengapresiasi fasilitas di pusat rehabilitasi Lido yang dikelola oleh BNN. Dan melihat langsung sejumlah fasilitas, baik yang terkait dengan tentu tempat-tempat rehabilitasinya sendiri, kemudian juga laboratoriumnya, dan kemudian ada beberapa pelayanan-pelayanan lain yang saya kira memang ini
satu eye opening gitu ya. Jadi teman-teman dari parlemen negara-negara ASEAN juga sangat aktif bertanya, sangat senang melihat karena juga ini salah satu yang terlengkap juga ya Pak ya, dengan fasilitas yang cukup lengkap. Abang will start the vehicle search. Let's go. As we know, sometimes the criminals hide the drugs inside the vehicle. They even modify the vehicle so they can transport the drug. About changing this behavior, sitting down at the front. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Alfat dan juga pemirsa, ini ada informasi untuk kita nih. Kalau ternyata pemerintah kota Tokyo, Jepang itu benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Nah, kabarnya juga Elisa dan juga pemirsa, warga Jepang ini menikmati juga dan juga menjaga Taman Yoyogi sebagai sebuah taman cantik dengan pemandangan menarik di segala musim. Tentunya sesaat lagi kami akan mengajak pemirsa untuk menikmati keindahan taman kota yang dikelilingi pohon sakura Yoyogi Park. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Ya, pemirsa, Yoyogi Park atau Taman Yoyogi ini adalah salah satu taman kota terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Nah pemirsa, taman ini memiliki luas lebih dari 54 hektar dan juga dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Tentu di taman yang seluas itu kita bisa melaksanakan banyak sekali aktivitas dengan mungkin banyak bunga sakura di sana. Betul, olahraga disambut bunga sakura kan nikmat sekali. Iya, pikiran bisa fresh ya. Nah pemirsa, mari kita intips nih. Dalam segmen intips, informasi dan tips untuk Anda.
Yoyogi Park atau Taman Yoyogi adalah salah satu taman terbesar yang ada di kota Tokyo, Jepang. Lokasinya di Yoyogi Kamizono-cho, Shibuya City, Tokyo, Jepang. Yoyogi Park memiliki luas lebih dari 54 hektar, dikelola secara modern dan mengusung tema utama hamparan langit di tengah kota Tokyo. Taman dibagi menjadi 2 distrik, A dan B. Kejutan menyenangkan, masuk Yoyogi Park tidak berbayar alias gratis. Kawasan distrik A penuh dengan pepohonan dan burung. Tapi kok yang dominan burung gagak ya? Suaranya itu loh. Musim dingin baru saja berakhir beberapa minggu lalu. Suhu di sekitar Tokyo berkisar 5 hingga 7 derajat. Sejumlah pohon daunnya masih berguguran. Suasana tenang, damai membuat warga Tokyo dan wisatawan betah di Yoyogi Park. Pohon yang ditanam di Yoyogi Park berasal dari sejumlah daerah di Jepang. Ada pohon laurel, pohon kapur barus, beech yang ditanam di garis terluar taman. Sementara di bagian tengah ada pohon ginkgo, selkoba, sakura, dan pohon maple. Wah, ada pohon sakura di Yoyogi Park. Di sebelah mana ya? Wah, bener ada bunga sakuranya. Kira-kira bagaimana ya komentar wisatawan menyaksikan mekarnya bunga sakura? Yuk, kita cari tahu. Okay, I'm so excited watching cherry blossoms directly in Japan. And this is my very first time come to Japan and see the cherry blossom blooming because this is autumn right now, if I'm not wrong. And so beautiful, and this is one of my best experience in my life. Tahun pertama saya dapat sakura, takjub sebenarnya karena cantik banget dan hampir semua wilayah di Jepang ada pohon sakuranya. Jadi kalau musim ini kotanya betul-betul kelihatan cantik. Memasuki distrik B Yoyogi Park, pepohonan agak sedikit berkurang. Area ini menjadi tempat berolahraga dan fasilitas untuk sejumlah kegiatan. Warga Tokyo dan sejumlah wisatawan benar-benar menikmati kawasan taman untuk olahraga. Berkunjung di Yoyogi Park sungguh pengalaman yang mengesankan. Pemerintah kota Tokyo, Jepang benar-benar memberikan taman dengan layanan sepenuh hati untuk warganya. Warga Jepang pun menikmati dan menjaga taman mereka, Yoyogi Park. Pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023. Pemirsa, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 2 yang akan mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan juga mitra kerja lainnya dengan agenda pembicaraan pembahasan RAPBN tahun anggaran 2024, RKP tahun 2024, dan pendalaman pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2024. Dan pemirsa, pada siang harinya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, ada Komisi 3 DPR RI yang mengadakan rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang membahas terkait dengan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara dan juga lembaga pada tahun 2024. Juga masih ada sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya, pemirsa, yang tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen. Tentunya melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, rekan saya. Dan saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali pemirsa di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.